Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diago Sukmahendra, NIM 1264062111025 dari MKS 5B. Baik teman-teman semua, di sini saya akan menganalisis saham ASTJ, DART, dan obligasi negara. Tahu nggak apa itu saham ASTJ? Saham ASTJ yaitu Asuransi Jasa Tania Tbk. Asuransi Jasa Tania Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan asuransi umum, yaitu memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atau kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Perusahaan memasarkan produk standar antara lain properti, motor, vehicle, marine cargo, marine hull, dan liability, dan serta produk pengembangan antara lain JT Auto, JT Kria, asuransi ternak, asuransi tanaman, perkebunan, JT Car, Cash Plan, JT Car Mikro, dan asuransi tanggung jawab gugat pelayanan kesehatan rumah sakit. Terus yang selanjutnya, PT Asuransi Jasa Tania Tbk menyediakan produk dan layanan asuransi umum di Indonesia, menawarkan properti, kendaraan bermotor, kargo, dan lambung laut, lambung penerbangan, teknik, kewajiban kecelakaan pribadi dan umum, obligasi kesehatan, dan produk asuransi lain-lain. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1997 dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia. PT Asuransi Jasa Tania Tbk merupakan anak perusahaan dari Dana Pensiun Perkebunan. Terus ada lagi komposisi pendapatan di tahun 2018 jasa premi networth 1 nilai 93.0% tutup kurung, tahu 183,2 M LDR. Yang nomor 2 nilai per saham 130, hasil investasi nilai buka kurung 4,6% atau 9,1 M LDR. Yang nomor 2 yaitu nilai per saham 6, lainnya 1 nilai 2.4 sama dengan 4,7 M LDR. Nomor 2 nilai per saham sama dengan 3. Terus ada lagi komposisi pendapatan di tahun 2018, premi bruto harta benda 1 nilai buka kurung 47.0% sama dengan 120,3 M LDR. Yang nomor 2 nilai per saham sama dengan 85. Surat SIP yang nomor 1 nilai 3.8% sama dengan 9,8 M LDR. Yang nomor 2 nilai per saham 6. Aneka nomor 1 nilai 5,4% sama dengan 13,7 M LDR. Yang nomor 2 nilai per saham sama dengan 9. Rekayasa 1 nilai buka kurung 12.9% sama dengan 40,8 M LDR. Nomor 2 nilai per saham sama dengan 29. Rangka kapal nomor 1 nilai 13,0% sama dengan 33,2 M LDR. Nomor 2 nilai per saham sama dengan 23. Kendaraan bermotor nomor 1 nilai 6,6% sama dengan 16,9 M LDR. Nomor 2 nilai per saham
sama dengan 12. Kecelakaan diri nomor 1 nilai buka kurung 1,2% sama dengan 3,1 mLDR. Nomor 2 nilai per saham sama dengan 2. Pengangkutan barang nomor 1 nilai buka kurung 6,7% sama dengan 17,7 mLDR. Nomor 2 nilai per saham sama dengan 12. Terus untuk dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh Dewan Direksi Perusahaan dan disetujui dalam rapat umum pemegang saham RUPS. Tahun 2012 dividen naik berjumlah 9. Di tahun 2013 dividen turun berjumlah 9. Di tahun 2014 dividen turun sejumlah 0. Di tahun 2015 dividen naik sejumlah 13. Di 2016 dividen turun sejumlah 7. Di tahun 2017 dividen naik lagi berjumlah 9. 2018 dividen naik lagi berjumlah 14. Di tahun 2019 dividen naik lagi berjumlah 15. Untuk di tahun 2020 dividen turun berjumlah 0. Di tahun 2021 turun lagi berjumlah 0. Di tahun 2022 turun lagi sejumlah 0. Untuk selanjutnya yaitu DART. Apa itu DART? Yaitu Duta Anggada Realty Tbk. Duta Anggada Realty Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam pengembangan real estate. Kegiatan usaha perusahaan meliputi bidang properti untuk investasi, yaitu properti untuk disewakan, hingga mencakup bidang properti untuk pengembangan, yaitu properti untuk dijual. Portofolio perusahaan mencakup berbagai properti prestisius, baik yang telah selesai dibangun maupun sedang dalam pembangunan, yang terbagi di dalam beberapa segmen usaha, yaitu perkantoran, retail, apartemen, dan hotel. Selanjutnya, PT Duta Anggada Realty Tbk bergerak dalam kegiatan pengembangan real estate di Indonesia. Ini mengembangkan, menjual, menyewakan, dan mengelola apartemen, gedung perkantoran, hotel, dan pusat pembelanjaan di Jakarta dan Bali. Perusahaan juga menyediakan perhotelan, pariwisata, dan layanan terkait lainnya. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT Duta Anggada Inti Pertama dan perubahan nama menjadi PT Duta Anggada Realty Tbk. Pada tahun April 1997, PT Duta Anggada Realty Tbk didirikan pada tahun 1983 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Komposisi pendapatan di tahun 2018 produk jasa pemeliharaan kantor nomor 1 nilai 12,8% sama dengan 48,7 mLDR. Yang nomor 2 nilai per saham sama dengan 15. Penyewaan kantor yang pertama nilai 26,% sama dengan 100,7 mLDR. Yang nomor 2 nilai per saham 32. Hotel yang pertama nilai 17,3% sama dengan 65,5 mLDR.
Yang nomor 2, nilai per saham 20. Lainnya 1. Nilai 4,7% sama dengan 17,9 mLRDR. Yang nomor 2, nilai per saham sama dengan 5. Pemeliharaan pusat niaga. Yang nomor 1, 4,4% sama dengan 16,7 mLDR. Yang nomor 2, nilai per saham sama dengan 5. Penyewaan apartemen. Nomor 1, nilai 8,5% sama dengan 32,4 mLDR. Yang nomor 2, nilai per saham sama dengan 10. Pemeliharaan apartemen. Nomor 1, nilai 1,8% sama dengan 6,8 mLDR. Nomor 2, nilai per saham sama dengan 2. Penyewaan pusat niaga. Nomor 1, nilai 12,9% sama dengan 49,0 mLDR. Yang nomor 2, nilai per saham sama dengan 15. Pendapatan sewa lain. Nomor 1, nilai 4,9% sama dengan 18,5 mLDR. Nomor 2, nilai per saham. Penjualan unit starta. Nomor 1, nilai 6,2% sama dengan 23,4 mLDR. Nomor 2, nilai per saham sama dengan 7. Untuk selanjutnya, dividen DRT. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan diusulkan oleh Dewan Direksi Perusahaan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham RUPS. Tahun 2008 dividen turun sejumlah 0. Di tahun 2009 dividen turun sejumlah 0. 2010 dividen turun lagi sejumlah 0. 2011 turun lagi sejumlah 0. Di 2012 turun lagi sejumlah 0. Di 2013 dividen naik lagi berjumlah 28. Di tahun 2014 turun lagi dividen jumlah 28. Di tahun 2015 turun lagi sejumlah 0. Di tahun 2016 turun lagi jumlah 0. 2017 dividen naik lagi jumlah 30. Di tahun 2018 turun lagi jumlah 0. 2019 turun lagi dividen jumlah 0. 2020 0. 2021 0 lagi. 2022 dividen 0 lagi. 2023 0 lagi. Untuk selanjutnya yaitu obligasi negara. Obligasi negara adalah instrumen investasi yang menarik karena dalam jangka panjang memberikan tingkat bunga yang tetap dan lebih tinggi dibandingkan instrumen investasi jangka pendek. Dibandingkan dengan obligasi korporasi, obligasi negara memiliki keunggulan tersendiri yaitu tidak memiliki kredit risk, sehingga investor hanya menghadapi resiko pasar dan resiko likuiditas. Obligasi negara juga hampir tidak ada karena
Sepanjang tahun 2006, rata-rata perdagangan obligasi negara di Bursa Efek Surabaya mencapai 3 triliun rupiah. Keunggulan tersebut membuat obligasi negara menjadi primadona investasi bagi lembaga keuangan yang mencari return jangka panjang. Pada bulan Agustus 2006, Departemen Keuangan mengakomodasi hasrat investor individual untuk turut mencicipi kenikmatan berinvestasi di obligasi negara dengan meluncurkan obligasi retail Republik Indonesia ORI seri 1 yang disusul dengan seri 002 pada bulan Maret 2007. Penerbitan ORI tersebut membuka kesempatan kepada investor individual karena minimum pemasaran hanya 5 juta rupiah. Namun sangat disayangkan, pemasaran ORI didominasi oleh investor individual besar dengan bukti 80% formulir pesan berdominasi ber100 juta rupiah. Tesis ini menganalisa pengaruh faktor-faktor fundamental terhadap pergerakan yield obligasi negara di pasar sekunder yang tercatat di Bursa Efek Surabaya sehingga memudahkan investor membuat keputusan investasi. Baik, itu tadi terkait saham ASTJ, DART dan obligasi negara. Terima kasih. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.